wa fil akhirah al-ayah wa ala niyati syahina al-mursid billah syahibul fadilah wal karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua pintakan kepada Allah cifratan dan aliran barokahnya yang mulia dan selalu kita banggakan, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau sekeluarga besarnya dan keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi Jamiah Manaqib, imam-imam manaqib dimanapun berada, senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala apa yang menjadi program-programnya disukseskan oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, jamaah, keluarga, anak cucu keturunan kita masing-masing, sebab barokah ilmunya manfaat serta menjadi sebab Allah tambah diangkat derajatnya masing-masing. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab barokah doa kedua orang tua, barokahnya guru, khusus bil khusus sebab barokah kekeramatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dengan syafaatnya Rasulullah. Alhamdulillah pada malam Kamis Istiqomah ini tanggal 31 Agustus 2022 kita kembali Allah kumpulkan bermuajahah, bertali di dalam tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang penuh rahmat dan barokah, tidak lain dan tidak bukan untuk Istiqomah, yang dimana setiap malam Kamis di Majelis Dzikir Fatahillah Al-Baghdadi, Kampung Kali Asin, Desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, yang dulunya selama 13 tahun saya istiqomah di Kampung Pengakaran, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Kemudian Allah hijrahkan di dalam takdirnya ke Kali Asin ini, yang kurang lebih kita sudah istiqomah selama 8 bulan. Betul, alhamdulillah. Dan malam ini jatuh di malam Kamis Kliwon. Alhamdulillah, untayan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah serta ucapan terima kasih yang tak terhingga atas nama agama Islam yang kita banggakan, yang kita cintai. Alhamdulillah, segenap dan seluruh keluarga besar Majelis Dzikir yang senantiasa membantu demi terselenggaranya acara pengajian di Kali Asin ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para tetangga yang selalu membantu dan juga mendukung demi terlaksananya acara istiqomah pengajian di tempat ini. Tidak ada yang bisa saya balas kecuali pasti Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya masing-masing. Karena Allah berjanji, intan surullah yansurukum, siapa yang mau membela Allah maka Allah akan membela urusan-urusannya masing-masing, akan membela hajat-hajatnya masing-masing. Amin Allahumma. Dan juga yang saya hormati segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Di sini ada Bapak RK Soma dan juga Bapak RT Caca dan seluruh reng-rengan aparatur pemerintahan desa. Semoga Desa Talaga Jaya dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakil, Pak RT, Pak RK dan seluruh masyarakat khususnya, dengan adanya istiqomah setiap malam Kamis dzikir dan doa di Desa Talaga Jaya ini, Desa Talaga Jaya Allah jadikan desa yang penuh rahmat dan barokah. Amin. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Lurah Hormat dari Desa Segar Jaya,
desa sebelah Kecamatan Batu Jaya, yaitu Ibu Lurah Nengsi, dan juga Kang Gepeng Nisan sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Batu Jaya, dan juga reng-rengannya yang ikut hadir, dan seluruh para tokoh masyarakat, imam-imam manakib, pimpinan majlis-majlis zikir. Di sini ada Abah Haji Napin Al-Baghdadi, pimpinan majlis zikir dari Majelis Zikir As-Sonah Al-Baghdadi Desa Solokan Pakis Jaya Karawang, dan juga ada yang dari Penombok Bekasi, ada yang dari Batu Jaya juga Pak Kumis, istrinya juga Ibu Ustazahnya yang sudah bawa rombongan. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu Kokom, Bapak Muti dari Kampung Hutan Sogak Bekasi. Dan memang tidak saya beritahukan semuanya karena mengingat tempatnya belum seberapa layak, tetapi semoga Allah mudahkan segala urusan perjuangan, tambah minggu, tambah bulan, tambah layak lagi untuk kita jadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena semua butuh proses, betul. Kalau kita ingin makan beras butuh proses apa enggak? Kita butuh ngegedein bibit, kita butuh biaya tandur, betul. Kita butuh menunggu, kita harus menjaga. Istiqomah itu bagian daripada menjaga dan memupuk apa yang menjadi nilai daripada istiqomah. Al istiqomati khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Jadi kalau kita berziarah ke makam para aulia itu sunnah, pahalanya sama dengan berziarah Mekah Madinah juga. Kalau kita ziarah ke makam aulianya karena wali itu adalah hamba-hamba yang dicintai serta mencintai Allah. Kenapa dicintai Allah? Karena mencintai Allah, mencintai. Ibadahnya karena dasar cinta. Kita istiqomah duduk di majelis zikir istiqomah seperti ini sama dengan menduduki tempat yang dicifrati oleh Allah 1000 kekeramatan. Karena di tempat ini setiap malam Kamis dikirimi Fatihah, dikirim tawasul semua wali sealam dunia, khusus bil khusus kalau kita sudah nggak punya orang tua, betul? Kalau kita sudah nggak punya kakek nenek seperti saya udah nggak punya orang tua, anggaplah malam Kamis ini bagi saya sedekahan saya. Saya nggak bisa lagi yang namanya ngirim duit sama orang tua, nggak bisa. Siapa yang nadahinnya? Nggak ada. Betul, betul. Maka saya jadikan malam Kamis istiqomah ini, kita jadikan sebuah wadah di mana di sini tempat kita berzikir, berdoa dengan berjamaah. Karena berjamaah itu perintah dari Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, janganlah bercerai-berai. Ini bagian daripada perintah dari Allah. Menjaga tali silaturahmi dengan baik, hablum minanas, hubungan baik sesama manusia, itu pun perintah Allah. Menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, itu pun perintah Allah. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Allah dalang kelawan wayang. Yang bikin kita berupa bisa mirip ibu bapak siapa? Siapa? Apa kita, apa Allah? Ibu-ibu punya anak, anaknya mirip sama ibu, mirip sama bapak. Yang nyitak siapa? Kuasa Allah. Yang bikin kita. Benar apa enggak? Bikin anak bagaimana? Masuk keluar, masuk keluar. Betul? Apa langsung jadi? Butuh pros. Doa pun sama. Malam Kamis datang, besok malam Kamis lagi, malam Kamis lagi. Dulu saya sebelum ikut zikir manakib,
Waktu masih SMP sering diajak Haji Saud, tokoh di Pengakaran. Karena saya dulu tukang ajan kan di masjid dulu, masih SMP. Ayo tak ngikut ke Syekh Kuro. Kalau pengen barokah 41 Sabtu. Ikut terus setiap malam Sabtu, ikut zikir juga, tawasulan juga. Ketika bertemu dengan zikir manakib, diajarinnya istiqomah. Jadi kita nggak melihat fisik kuburan wali, ya, tapi rasa ini disatukan, niatnya ini disatukan di dalam satu niat, ilahi anta maksudi. Jadi jangan salah niat, betul, jangan salah niat. Ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud, bukan Kiai Tata, betul, bukan Tata Suwanta, awas, musyrik, syirik, karena saya makhluk, sama-sama punya utang, sama-sama tidak punya daya dan upaya, sama-sama banyak salah, hilaf dan dosa. Betul? Kalaupun baju saya malam ini berbeda, saya pakai jubah, jamaah pakai kaos oblong umpama, tapi jiwanya, imannya dalam pandangan Allah, keyakinannya berada di dalam inna akramakum indallahi azqakum. Hanya Allah yang melihat hatinya jamaah malam ini. Siapa di antara yang kumpul ini yang akan dikabul? Saya pun gak diberitahu, tapi Allah Maha tahu. Hatinya berbisik, aduh hutang saya banyak, kemis setoran emok nih. Betul? Mana belum ketemu, tahu-tahu pagi ada rezeki, Allah yang ngabulin. Betul? Aduh dari mana biaya tandur, tahu-tahu ada yang ngutangin, Allah yang ngabulin. Betul? Ya Allah ya Rob. Nah, kayak mobil saya kemarin yang Jeep di dalam gade, ya Allah dari mana saya nebusnya, tahu-tahu ada yang nebusin, Allah yang ngabulin. Betul? Di sini inna akramakum indallahi azqakum. Nilai ketakwaan seorang hanya Allah yang tahu. Gak bisa kita sulap casing kita, pura-pura seperti orang yang ahli ibadah, padahal hatinya gak sedang ibadah. Seperti orang soleh tapi jiwanya rampok. Betul? Nauzubillah min. Lebih baik luarnya rampok, dalamnya soleh. Apalagi kalau namanya si soleh. Alhamdulillah. Jadi apa perbedaannya Kiai? Kadang begini, sudah istiqomah nih, gua kabul. Ah pindah gua besok mah, di sono ada kuburan keramat, pindah dia ke sono. Di sono gak kabul juga, pindah lagi ke sono. Akhirnya putar-putar. Lama-lama dia mikir, ini dunia yang muter apa gua yang putar-putar? Bener apa enggak? Padahal gurunya itu satu, ilahi anta maksudi, hanya Allah yang Kalau ibadahnya maksud tujuannya cuma pengen lunas hutang, rezekinya tambah banyak, pangkat jabatannya tambah naik. Ketika pangkatan jabatan naik, rezeki ketemu, selesai, mulai males-malesan dia istiqomahnya. Benar apa enggak? Tapi kalau Allah yang dimaksud, insya Allah. Dulu saya sama Bu Lura 2009, istiqomah 2009, 10, 11 sama Kang Gepeng. Ini Kang Gepeng yang pertama bawa saya ke Kali Asin. Ngapa sekarang saya 2022 pindahnya ke Kali Asin? Ibaratkan tasbih, nggak putus berarti cintanya. Jasadnya terputus. Tapi ibaratkan lampu, ini lampu sini sana, kenapa bisa saling memberikan cahaya? Karena ada setrum. Bener apa enggak? Yang penting cinta bukan hanya di mata. Cinta itu enggak kelihatan. Bener apa enggak? Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Bener apa enggak? Oh zikiran katanya ada gambusan dulu. Oh ceramah ada dangdutnya nyanyi. Bener apa enggak? Lah saya dulu mikir begini, giliran ngundang Jaipong, saya semalam kondangan sama Kong Nambul di Pengakaran. Adanya bapak hajat.
Nih Kong, jaipongan soundnya berapa ini? 13. Giliran kiai Kong. Bener gak? Ini untuk kemaksiatan. Berapa hitung soundnya? Coba Kong Damul mungkin gak ngerti, saya nanya ke situ. Kong, hitung ada berapa soundnya? Ada 10 bah. Kata Pak Uyun, 10 bah sebelah, 2, 20. Belum cek sound tuh yang di atas, 3, 3, 6, 16 soundnya. Iya bang, hebat ya jaipongan, kata saya gitu. Cuman dalam pemikiran saya, ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, datangkan rezeki ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa punya sound system yang bagus buat pengajian. Alhamdulillah, saya dari kecil seneng nyanyi. Kelas 5 SD saya juara nyanyi sekabupaten. Juara nyanyi waktu Porseni, Pekan Olahraga dan Kesenian. Dulu masih Kecamatan Batu Jaya. Kelas 6 saya juara ngelukis sekabupaten juga. Naik provinsi karena saya anak orang susah, gak ada modal, kalah kita. Nyampe Kerawang aja orang-orang sudah diiringin gitar. Saya baru tahu gitar, orang kampung baru tahu gitar. Nyanyinya lagu kebangsaan. Indonesia, Indonesia, tanahku subur, tanah subur, ya subur. Begitu lagunya. Juara 1. Begitu lama-lama saya mondok di Abah Junedi, saya bawa gitar. Bawa gitar mondok. Ceritanya ngumpet-ngumpet. Alhamdulillah wakil misin ini. Ayo duduk. Lanjut ini. Saya mondok di Abah, saya bawa gitar. Karena saya dari kecil emang seneng musik, seneng nyanyi. Kalau samen, pentas, SD, SMP, SMA, saya selalu tampil. Selalu ingin tampil saya orangnya. Biar saya anak orang miskin, gua harus tampil di depan. Gua nggak punya modal. Gua sekolah SMA Negeri 5 dulu saya. Di SMA Negeri 5 Kerawang. Paling jauh saya sekolah. Dari Tirtajaya ke SMA Kerawang. Dikasih ongkos 2.000, pulang nyampe Dengklok ongkos saya sudah habis. Makan saya ngompasin cewek-cewek, teman-teman sekolah. Saya lukis fotonya. Gua beli nasi uduk, beli nama dia sama telur, beres. Nyampe Dengklok itu saya naik mobil sayuran, nyampe Pakaran. Saking meriahnya. Tapi selalu saya ingin tampil depan. Lomba ajan, saya ngikut juara antar SMA. Lomba MTQ, saya ngikut juara antar SMA. Tapi itu tadi, takdir berkata lain. Keluar SMA, ngawal udang, saya mondok lagi. Jadi jamaah manakib begini. Hebat ini kiai, saya bilang. Saya ngawal Romo. Dulu Romo Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tahun 99 akhir. Saya ngawal. Kagum saya sama beliau. Subhanallah ini Abah. Ceramah gak pernah dibayar. Tapi tiap hari tamunya amplop segunung-segunung. Nyari hatinya cubang, sini airnya. Beres, beres. Amplop udah numpuk. Istrinya 4 rukun. Tepuk tangan hati jamaah. Ini cerita saya, tertariknya sama guru besar. Saya duduk paling depan begini. Doa dulu. Pertama panggung di samping masjid, masih belum diapa-apain. Saya nangis sejadi-jadi nangis, gak berhenti-berhenti nangis. Apa yang saya pikirkan? Andai ini panggung, Abah saya lukis, cakep bener ini, wibawa bener ini, kiai. Begitu aja saya yang pikirkan. Akhirnya saya kerja di dapur udang, gak fokus. Yang saya ingat istighosah. Asal lagi milih udang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Lagi milih udang, gak keras itu air mata, tretes. Gua banyak dosa. Gua gaji 150.000 di tahun 99, 150.000 bujangan gajinya. Gede apa enggak? Karena duit 150.000, wah setoran emok 2 minggu itu. 75.000 saya tahu 3 juta. Bener apa enggak? Ya kan sendiri pintain doa, Bah, doain biar emoknya kebayar kan begitu. Jadi tahu setorannya. Lanjut. Tapi yang saya kesel nih, kalau saya gajian malam minggu ke rumah bos Haji Ali paman saya, itu teman-teman di tempat nongkrong udah nungguin rokok lah, coy. Inilah itulah, habis udah seminggu.
Dari situ saya berpikir, nih gua hidup mau jadi apa? Nih gua hidup mau jadi apa? Kepastian hidup seolah-olah masa depan ini belum terarah. Akhirnya saya datang ke kakek almarhum. Beliau itu salah satu tokoh yang banyak tamunya juga. Bah, coba hitung bah, saya mau pesantren lagi. Katanya lu pengen kawin. Gitu kata kakek. Ya apaan saya nunang dipulangin cincinnya bah. Orang saya saingan sama yang bawa mobil. Bener itu jamaah. Akhirnya dihitung Tata Suwanta. Ini guru saya bah, fotonya. Wah ini bagus ini katanya ulama nih. Dihitung tuh Abah Junaidi Al-Baghdadi. Lu bakal diaku anak nih katanya. Udah, lu puasa dulu katanya. Saya puasa ceritanya. Ini mah hadis bin Ni'mah wallahi wa nabi. Puasa suruh puasa Senin Kamis 24 jam. Nih jamaah. Jadi kalau malam Senin saya jikiran ke sono naik mobil bak begitu kayak jamaah dari Batu Jaya. Itu puasa malam Senin. Saya pilih tempat paling depan karena pengen dilihat kiai. Pengen dilihat kiai. Pengen banget dilihat Abah dulu. Oh air jatuh kena kakinya aja dipakai cuci muka. Di saat itu sama jamaah. Saya paling depan. Bukan merasa puasa lagu puasa. Bener enggak? Puasa mulai hari Minggu jam 2 ntar buka lagi jam 2 hari Senin. Itu kerebek malam Seninnya sampai 7 Senin 7 Kamis. Kalau belum lu pasti keyakinan lu jangan dulu berangkat, takut lu pengen kerja lagi kata kakek. Saya nurut sampai 7 Senin 7 Kamis. Akhirnya saya belilah pertengahan 3 Senin 3 Kamis saya belilah kitab manakib. Kalau nggak salah harganya 3.200-an di saat itu. Saya amalin tiap malam. Itu antara mimpi sama enggak, Abah Junaidi tembus tembok. Sret dia julurin tangannya, kamu santri saya. Hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2000 berangkatlah saya mondok bawa duit 20.000. Gaji enggak saya ambil di bos. Saya nggak mikirin gaji udah. Saking kayangnya ini hati ingin berguru, ingin mondok pesantren. Katanya di sono mondok pesantren gratis, gak bayar, bawa duit 20.000 jadi udah. Nyampe Kalimalang saya bingung, turun saya jalan kaki. Ini belah mana? Biasanya gua kalau malam Senin taunya nyampe. Lah ini siang-siang, belah mana? Ada anak-anak lagi pada mandi. Om, belah mana pondok pesantren Barokatul Qadiri? Oh di sana katanya, tuh masjid, lapang belah sana pohon bambu. Ya udah nyusul. Jam 12 sampai asar, Abah lagi keluar saya nungguin. Nyampe habis asar, saya ditemuin sama Abah. Liatin jamaah, dicuekin dulu itu. Saya tambah salah tingkah. Kamu dari mana? Dari Pangkalan. Oh iya, yang bisa ngelukis itu ya? Saudaranya Haji Asman. Iya bah. Anu Pak Yai, saya mau mondok pesantren. Oh ya sudah, dianterin. Dituntun tuh sama Abah, disatuin sama Ustadz Halim. Nah itu dari situ. Di saat waktu dulu ibu saya itu istiqomah seperti jamaah seperti ini. Istiqomah naik truk, makanya nih yang suka naik truk, mobil, bak, jangan khawatir, hidup kita susah. Siapa tahu ninggang dia anak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin. Saya pernah ingat ibu saya nengokin saya tuh. Saya pengen sayur jair kuning. Kalau makan di pondok nih Abah Haji Napin tahu, nggak jauh dari ikan asin. Ya goreng tempe udah tipis banget ya. Sama air serimi. Itu saya kesenangannya ikan jair di sayur kuning sama sambal terasi. 2 tahun saya belum nyobain sayur jair. Nih. Saya bilangnya mie kan, mie bawain itu sayur kuning jair. Ya udah besok tong katanya malam Senin dibawain minggu depan, dibawain. Nyampe di pondok ditaruh di kamar, lah habis sama santri yang lain. Itu almarhumah kalau nengokin diusap. Ya wajah anak yang sabar tong ya. Namanya ngabdi sama kiai, mau di merah mau di hitam lu harus ridho. Makanya saya dulu nyantri digamparin sama guru kagak pernah sakit hati. Murid sekarang baru disindir udah bulatan kemana tahu.
Bener apa enggak? Saya zaman mondok jamaah, guru jalan kaki, saya jongkok. Kalau murid saya sekarang, tolong. Itu, apalagi kasih Egi. Gak apa-apa Gi. Orang terajat, abah mau ngopi gak abah? Kan begitu. Tahu-tahu mukanya di depan muka begitu. Buset. Kalau saya sama guru, Bu, nih saya main ke Abah Junedi. Guru belum nanya, nggak bakal berani ngomong. Kalau sekarang murid sekarang depan guru nyerocos aja, guru belum megat mah. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nah sekarang kita bawa gelas kosong. Ibu nih, biar pinter banget datang ke sini, bawa gelas kosong biar diisi. Kalau udah ngisi, biar nambahin. Bener apa enggak? Jangan bawa gelas isi. Sama, kita punya guru, sebodoh-bodohnya guru memang ditakdirkan jadi guru kita oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener apa enggak? Saya dulu kan pertama mondok saya bingung, ini pesantren model apa? Ngapa kiai lewat gua kudu jongkok begini, udah kayak raja lewat. Demi Allah, kalau digampar di depan orang ribuan, salahnya kita. Itu nggak ada istilahnya takut malu, takut gengsi ini santri, enggak. Kalau Abah, kalau salah satu semua harus kena gampar. Itulah beliau mengajarkan kepada santrinya tegas, bijak, tetapi jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya nggak tidur malam nih, jam 11 udah tidur, lagi ngegoler, itu diinjak pakai pentolan kaki. Itu paha sakitnya 3 hari belum sembuh, Bu. 3 hari, ngapain di sini? Timbang mau jadi sampah, percuma keluar juga jadi sampah masyarakat. Makanya kita ngaji, ujian apapun, yang namanya ujian itu tadi bikin anak aja nggak langsung jadi, ada proses nanam padi aja nggak langsung panen. Bener apa enggak? Begitupun juga istiqomah, insya Allah akan tambah baroh. Siapa orang yang istiqomah, akan Allah berikan hari kemenangan di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah. Maksudnya istiqomah apanya? Istiqomah cintanya. Betul apa enggak? Kadang Abah saya udah 3 tahun enggak ketemu Abah. Enggak apa-apa, yang penting cintanya jangan putus. Kalau sudah cinta putus, itu susah, nyalainnya lagi susah. Bener apa enggak? Yang penting cintanya jangan Nah sekarang lampunya udah redup gitu, ayo terangin lagi tuh, diterangin lagi. Insya Allah hidup kita akan tambah barokah. Juga malam ini alhamdulillah ya kita kedatangan artis rising star nih, Apap Aurelia, tepuk tangan ya. Kemarin kita lihat di TV ya, sekarang mau duduk bersama sama jamaah. Alhamdulillah. Iya, dulu zaman di Bugis berjuang istiqomah 2014. Ingat saya Kong Weli, Kong ini panggung nggak ada asbes, ngirim asbes. Kong ini panggung mau dilukis Kong, beliin cat kuda terbang, beliin. Saya bangga ngelihat apa di TV. Oh alhamdulillah, juara 1 di kontes dangdut Al Baghdadi, dapat motor, alhamdulillah. Berarti barokah itu nyata. Bener apa enggak? Barokah itu nyata. Barokah itu apa sih? Barokah itu jamaah, barokah itu nggak cuman harta yang diwujudkan oleh Allah. Pengokohan keyakinan, pengokohan istiqomah, pengokohan cinta, itu pun bagian daripada barokah. Betul? Itu bagian daripada barokah. Tempat yang barokah nggak akan salah Allah pilih. Sekarang di Musola Luranengsi diadain lagi tuh setiap malam Senin Kliwon. Ya, yang ada waktu nanti datang kalau malam Senin Kliwon, gak usah dikasih tahu lagi. Setuju apa enggak? Di tempatnya Bu Lurah Nengsi, saya bilang Bu Lurah ini tempat sejarah. Saya nggak akan jadi Jakaswara nih kalau nggak dudukin tempat ini. Bener apa enggak? Saya ngomong sama Kang Gepeng, saya ketemu sama Kang Gepeng di saat itu saya waktu Haji Tono Batiar jadi ketua DPRD Kerawang, saya yang memimpin festival band Kabupaten Kerawang, ketemu dengan Kang Gepeng. Waktu itu Masjid Jami Al Muqiroh Kali Asin saya kaligrafi.
Di saat itu bertemulah dengan Blora Nengsi, jadi istiqomah di situ setiap malam Jumat kurang lebih 3 tahun. Nah sekarang saya bilang, ayo tasbih itu belum terputus, betul? Kita puter lagi biar enggak bulukan itu tasbih. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Setuju apa enggak? Jadi yang dari Batu Jaya, yang dari Kepu, yang dekat-dekat, ayo kita mau mikirin apa? Anggaplah malam istiqomah, saatnya malam kita kirim untuk ahli-ahli kubur kita, kirim hadiah. Benar apa enggak? Kirim hadiah buat ahli kubur, kirim hadiah buat kedua orang tua kita. Orang tua kita udah nggak ngalamin begini nih. Benar apa enggak? Udah nggak ngalamin. Saya aja kadang suka mikir begini, iya sekarang kita sudah nggak punya orang tua. Saya ngomong sama Umi juga, kita jangan takut susah ngasih makan orang yang zikir, yang ibadah, betul? Begitupun juga jamaah yang suka bantu-bantu, jangan sayang badan, bisanya begitu ya begitu. Yang penting ikhlas, yang penting tulus. Buat apa banyak-banyak kalau nggak ikhlas? Bener apa enggak? Yang penting ikhlas, yang bantuin tenaga. Jangan khawatir, semua dipandang sama Allah. Kebaikan sebiji sesawi ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting terus istiqomah, terus istiqomah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Nah, kan ini banyak yang baru belum bisa yel-yelnya. Bener enggak? Nah, Kliwon ini saya ajarin prok luar biasa begitu biar kompak ya mama nenek-nenek yang belakang tuh. Bener enggak? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa. Nah, begitu biar semangat. Sebelum kita zikir boleh saya nyanyi, boleh? Kliwonan boleh? Saya mau nyanyi lagu Keramat. Bener apa enggak? Saya kalau malam Kamis begini ingat saya sama orang tua saya, iya. Dulu saya kalau pulang dari Abah Jainapin masih ada bapak kemarin. Kalau saya dapat nasi uduk apa masih bisa ngasih bapak. Sekarang bapak saya sudah nggak ada. Ngasih ke siapa? Saya bilang ke Mak Eri, Bu Kokom bawa buah 7 rupa. Buah apa bah? Buah apa kayak berenut kayak saya bilang. Yang keset nggak apa-apa. Taruh di panggung buah 7 rupa. Bener enggak? Apa memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Jilani tahu dipanggil namaku 3 kali hadir Syekh Abdul Qadir Jilani, hadir Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau nggak percaya, ada orang kesurupan umpama, pegang sebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau nggak ngegelapak panas deh. Kalau ya yakin. Kalau bini ngomel melulu udah pegang aja palanya begitu teh. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir walillah. Sebut namanya Syekh Abdul Qadir. Saya dari kecil saya tahu nama Syekh Abdul Qadir, bukan hanya sekarang setelah ketemu Abah Junaidi, bukan. Dulu Basarja. Kakek saya di Karanganyar, empangnya itu 35 hektar. Itu kalau mau nanam ikan itu baca sesaman, diceritakan sejarahnya Syekh Abdul Qadir. Jadi kakek saya sudah ngajarin cinta. Kakek saya dari bapak juga sama, kalau bulan mulut topeng, habis topeng film baru baca Syekh. Siapa yang diundang? Syekh Abdul Qadir sudah ngajarin cinta. Engkongkong saya ngajarin, anak cucu keturunan gua harus cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, karena orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ketika meninggal dunia ruhnya dijemput Syekh Abdul Qadir Jilani. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju apa enggak? Saya mau nyanyi, setuju? Sebuah lagu Keramat ya untuk semua jamaah semuanya. Tepuk tangannya mana? Ya kalau jaipongan disawerin, dangdut disawerin, kiai sawerin. Bener enggak? Alhamdulillah nih kita punya utang tanah, udah tinggal dikit lagi jamaah. Ya, mudah-mudahan biar selesai semuanya ya, biar selesai. Karena pengajian ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Betul? Allah pasti akan memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Wahai jamaah, hormati ibumu,
melahirkanmu dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah keramat yang ampuh di dunia, selain dari doa ibu jua. Seorang ibu yang senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah, doa mereka mustajab bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang selalu beristighfar memohon ampunan atas dosanya, atas dosa keluarganya, doanya dijabah oleh Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Jangan pernah seorang ibu memberikan sumpah serapah yang buruk bagi anak-anaknya. Ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Dia kau sayang pada kasih sayangnya pada dia kau patuh pada rajamu, berpatutlah pada bukanlah gunung tempat kau meminta, bukanlah tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia, selain dari doa ibu. Selain daripada doa seorang ibu yang selalu berzikir berdoa kepada Allah, maka patutlah kita sebagai orang tua untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, agar doa kita dijabah untuk anak-anak kita oleh Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Siapapun ibu kita, sekalipun orang yang jompo, sayangilah mereka. Oh ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Dia kau sayang pada kekasih, lebih sayangnya padamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah padamu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tepuk tangan buat Bapak Salah yang ampuh di dunia, selain dari doa ibu jua.
doanya akan dimustajabkan oleh Allah bagi anak-anak. Karena lewat zikir manakib ini kita semua diajak untuk senang mengistighfarkan kedua orang tua kita kepada Allah. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Tak ada satupun kedua orang tua yang ingin melihat anaknya hidup di dalam hina. Doa ibumu dikabulkan Allah dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah padamu. Bila kau patuh pada rayamu, lebih patuhlah padamu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia, selain dari doa ibu tua. Semoga doa ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua Allah tambah mustajab. Ketika mengirimkan doa bagi anak-anaknya dikabul oleh Allah. Walaupun kita saat ini orang yang kalah, lemah dan tidak punya daya dan upaya, tetapi Allah kuasa mengangkat derajat anak-anak kita. Oh ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Tempatkan kedua orang tua kita di tempat yang bahagia. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah padamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah padamu. Bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menyembah, bukanlah dukun tempat engkau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah keramat yang ampuh di dunia, selain dari doa ibu tua. Semoga kalau lakukan punya kedua orang tua yang sudah berada di hadapannya Allah, Allah ampuni dosa-dosa keduanya. Allah tempatkan dunia di tempat para kekasih-kekasihnya, dan Allah akukan sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Lewat zikir manakib ini, tepuk tangan bareng apa? Lagu lagi ampuni. Kalau saya amalan saya setiap habis sholat tuh yang paling senang itu istighfar.
Ini kan tasbih 17, sholat kan 17 rakaat, 17 kali baca Fatihah. 17 Agustus Indonesia merdeka, 17 Ramadan Al-Quran turunkan. Jadi istighfar yang senang. Begitu li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, itu yang senang. Jadi kalau jamaah malas istiqomah, ingat sama orang tuanya. Betul. Gimana biar ada motivasi semangat? Benar apa enggak? Biar semangat terus istiqomah, ingat sama orang tua. Kita sudah bisa nyenengin belum sama orang tua? Belum bisa. Betul. Saya punya mobil 2. Ibu saya apalagi? Bapak saya pernah naikin mobil Ono. Cuman kalau naik mobil Ono, mobil lu gerah banget. Kalau ada kejulukan pada sakit badanmu. Nah, punya mobil Apipi, saya bawa jasadnya doang dari Tambang Sumur ke Pangkalan. Nggak, belum bisa kita nyenengin orang tua. Betul. Maka kita senengin di abi wa ummi astaghfirullahaladzim, di abi. Ingat di situ kita bagaimana susahnya orang tuanya kolahin kita. Benar apa enggak? Kadang kita suka merugul apa enggak kita nih? Merugul sama. Saya juga pernah merugul sama orang tua. Benar apa enggak? Lewat manakib ini, ayo saatnya kita biar rezeki kita ditambah barokah. Urusan yang seret lancar, hutang lunas. Pokok percaya sebelum mati hutangnya pasti lunas. Kalau belum lunas mati ya lunas. Benar apa enggak? Masalah di dunia memang tempatnya ujian. Benar apa enggak? Jadi nggak ada hubungannya antara istiqomah dengan proses kehidupan. Paham apa enggak itu? Kenapa ya gua istiqomah tapi hutang nambah banyak? Benar apa enggak? Ya itu masih ada yang percaya ngutangin kita. Kalau udah nggak percaya lebih repot lagi. Coba kayak Ferdi Sambo sekarang, udah jenderal. Benar apa enggak? Kemana-mana dikawal. Kurang bagaimana Allah ngasih pangkat dunia jenderal? Ngapain kudu nembak orang? Penyesalan ada di belakang itu, kemuliaan dunia nggak ada nilainya katanya Allah. Allah kalau mau menghinakan seketika, Allah kalau mau memuliakan pun mudah baginya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh iya, ya siap Bapak salah. Awas tanggung jawab. Saya mau nyanyi sebujur bangkai biar pada ingat sama mati. Benar enggak? Saya beli tanah di sini Masjid Zikir. Bukan perkara banyak sedikit jamaah, yang penting istiqomah. Paling tidak begini, kalau saya mati, saya dikubur di sini, di tanah tempat istiqomah. Benar apa enggak? Di tanah tempat istiqomah. Jamaah kalau sudah mati bodoh amat, mau ada yang naklilin, mau kagak ada yang naklilin. Kalau sudah istiqomah beres urusan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijemput Syekh Abdul Qadir Jilani, dijemput Rasulullah. Benar apa enggak? Kan tadi awalan manakib, engkaulah Nabi, cinta ke umat. Cinta Nabi. Kalau Nabi nggak cinta, nggak sayang ke umat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini mantan bajingan semua, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngangkat androk. Dirangkuh oleh cintanya, kasih sayangnya Rasul, sehingga menjadi Khalifatullah, mau jihad di jalan Allah. Begitupun juga jamaah. Kadang ada yang bahas zikir sejikir, sholat mah kagak. Lah usahanya kulinadur kan pulangnya beres habis maghrib. Bener apa enggak? Lah saya ajarin sholat wajib apa enggak? Dari kecil tahu nggak sholat wajib? Dari SD sudah diajarin sholat wajib. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Semua tahu. Kenapa susah? Kenapa? Karena butuh taufik serta hidayah. Taufik hidayah bukan urusan ulama. Ulama hanya mendoakan kepada Allah. Ya Rob, si Fulan ini banyak masalah, hutangnya banyak, dia lagi pusing, dia lagi lari-larian aja, ntar ke gunung, ntar ke gua, ntar ke dukun, ntar ke kiai, kemana nih pengen lunas hutang? Ya pengen lunas hutang berbayar. Nggak ada jin ngasih duit, nggak ada. Betul? Kecuali nyupang. Mau numbalin anak. Nauzubillahimin zalik. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Makanya dengan zikir seperti ini biar kita eling dulu sama Allah. Eling aja dulu.
Eling aja susah. Susah apa enggak eling? Susah. Ingin eling tuh susah. Kadang ada orang yang enggak eling-eling, sama orang tua ngelawan terus. Itu kan namanya enggak eling. Enggak eling dari mana? Dari selangkangan ibunya dia keluar. Emang dari mana kita? Emang dari lubang tikus? Benar enggak? Apa kita dari lubang tikus kita ada ke dalam dunia? Dari selangkangan ibu kita. Boya berat-berat amat kalau malam Kamis tuh li abi wa umi astagfirullahaladzim. Segitu aja berat. Kenapa? Karena butuh taufik hidayah. Itu yang mingguan. Nasi uduk tinggal makan. Bener apa enggak? Apalagi kagak ada nasi uduknya. Bener enggak? Nih biar pada ingat mati sebuah lagu terakhir, Sebujur Bangkai. Tepuk tangan jamaah. Nih akhir dari segalanya, betul. Ini semua ini cuman kisah, riwayat. Jadi semua ini hanyalah riwayat sejarah kebaikan yang pernah kita toreh di Telaga Jaya. Suatu saat kata Suanta hanya tinggal nama, hanya tinggal kuburannya di sini, hanya tinggal makamnya di sini. Betul. Suatu saat saya Abah Haji Nasir, ini hanya tinggal cerita. RT Caca tinggal cerita. Semua ini tinggal cerita. Benar apa benar? Simak baik-baik lagi. Badan cinta berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri bercinta, tak sedih lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, akan cepat jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dipendam. Yang semula tidak dibantai tak benar. Hari damai yang indah, asuhan merah putih. Ini harus berpindah, berwujud dalam negeri. Jasad akan segera dikuburkan ketika ruh telah diambil oleh Allah yang menciptakan. Berubah jasad kita akan bau ketika dikuburkan, maka akan hancur perlahan-lahan, tapi pasti jasad kita ini, saudara. Maka ingatlah akhir dari segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan pasti akan kembali dari doanya